Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bidang Kelautan dan Pesisir melaksanakan kegiatan Kemah Bahari tahun 2022. Kemah Bahari tersebut dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu 20 hingga 21 Agustus 2022 di Pantai Gua Cemara, Patihan, Gading Sari, Sanden, Bantul sebagai upaya pengembangan jiwa kebaharian pada generasi muda. Pada hari pertama, Kemah Bahari dimulai dengan membangun tenda oleh para peserta yang terdiri dari perwakilan siswa Saka Bahari dari Sekolah Menengah Atas di DIY. Di antaranya SMK Tanjung Sari, SMK Temon, SMK Sanden Bantul, SMA Pangudi Luhur, dan lainnya. Berlokasi di area pohon cemara laut yang rindang, baik peserta laki-laki dan perempuan mendirikan tenda secara terpisah. Jadi peserta yang kita undang itu didominasi memang kabupaten yang punya wilayah laut begitu ya. Jadi total jumlah peserta itu ada 50 orang, diambil dari perwakilan Saka Bahari di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, serta Saka Bahari Kota Yogyakarta. Kemudian juga dihadiri oleh SMK yang mengampu kegiatan kelautan dan perikanan. Contoh ada peserta dari SMK Tanjung Sari, ada SMK dari Temon, dan SMK dari Sanden. Setelah pendirian tenda, kegiatan dilanjutkan dengan upacara pembukaan yang dihadiri jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Kuarda DIY, dan Lanal DIY, Saka Bahari DIY, Saka Bahari Kabupaten atau Kota, pengurus kelompok Pemuda-Pemudi Baros atau KP2B, penggiat konservasi mangrove, dan penggiat konservasi penyu. Upacara pembukaan Kemah Bahari tahun 2022 dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Kakak Heri Sulistyo Hermawan SPIMT selaku pembina upacara memasuki tempat upacara. Bertindak selaku pembina upacara, Heri Sulistyo Hermawan yang memberikan arahan kepada peserta untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan semangat perjuangan seperti pendahulu. Heri berharap dengan diadakannya Kemah Bahari, generasi muda sebagai agen perubahan dapat mengenal potensi kemaritiman sehingga dapat turut melestarikan potensi sumber daya alam. Diharapkan paling tidak mengenalkan potensi sumber daya laut kita yang ada di selatan. Dengan kita mengenal karakteristik, kemudian juga spesifik kondisi yang ada, tentu paling tidak kita akan bisa lebih memahami. Setelah paham, tentu akan ada upaya-upaya untuk mengoptimalkan, kemudian juga melestarikan. Dalam kesempatan tersebut, Heri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Kemah Bahari dengan pemecahan kendi secara simbolis. Dan kendi ini sebagai penanda bahwa kegiatan kita mulai hari ini kita buka, sehingga harapannya bisa berjalan lancar dan sesuai apa yang kita harapkan bersama. Kemah Bahari tahun 2022 ditujukan kepada generasi muda yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, meliputi siswa-siswa di sekolah menengah atas di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Bertujuan untuk mengenalkan rasa cinta laut kepada siswa-siswa tersebut dengan harapan ketika mereka sudah kenal dan suatu ketika mereka bisa
mengelola laut dengan bijaksana, mereka akan lebih mengelola laut, lebih bijaksana untuk melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan. Veronica Foni Rorong selaku Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengatakan bahwa tujuan diadakannya Kemah Bahari bagi generasi muda adalah untuk mengenalkan rasa cinta laut dengan harapan generasi muda dapat mengelola dan mengembangkan potensi kelautan dengan bijaksana. Kegiatan Kemah Bahari dilaksanakan selama 2 hari diisi dengan berbagai kegiatan menarik. Rangkaian acara untuk Kemah Bahari tahun 2022 meliputi adalah potensi kemaritiman, kemudian pengenalan akan ekosistem penyu, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, dan juga penanganan untuk mamalia terdampar. Itu adalah rangkaian untuk hari pertama. Untuk hari kedua akan dilakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah penanaman mangrove. Nanti akan dilakukan di daerah konservasi mangrove yang ada di Baros. Kemudian dilanjutkan juga untuk penanganan sampah yang ada di Baros, dan terakhir nanti adalah latihan dengan menggunakan perahu karet untuk meningkatkan kepekaan dan juga ketangguhan adik-adik ketika berada di air. Di pendopo Pantai Gua Cemara, para peserta antusias mendengarkan pemaparan mengenai pramuka istimewa dari Kuarda DIY. Dimulai dengan penjelasan mengenai awal mula berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta. Di seluruh Indonesia semua pakai kecap. Kemudian Jogja juga pernah menjadi ibu kota negara. Karena pada saat itu Yogyakarta sudah kerajaan, sudah berdiri, sudah mapan. Kehidupan sudah berjalan dengan baik, lainnya masih dijajah, Jogja tidak dijajah. Itu memang anggapannya double ya, di sana ada Belanda dan sebagainya. Dia tidak berani melawan kerajaan. Bersama dengan setara dengan kerajaan Belanda. Di mana dijelaskan secara historis, Yogyakarta mempunyai 3 hal penting, yakni sebagai salah satu pewaris Keraton Mataram Yogyakarta, sudah ada sejak tahun 1755 Masehi dan pernah menjadi ibu kota negara. Alun-alun, kemudian ada Mesir, kemudian ada Pasar Beringharjo. Itu hampir semua kota di Jawa itu menganut pola seperti itu. Mesti ada kantor pemerintahan, depannya ada alun-alun, kemudian ada masjid dan dekat pasar. Heri Sulistyo sebagai pemateri tentang potensi maritim mengajak kepada para peserta untuk mengingat dan mengenal lebih jauh mengenai potensi yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kemaritiman. Bahwa harapan kegiatan Kemah Bahari ini kita bisa mengenalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, potensi maritim yang ada di DIY begitu kepada pramuka dan adik-adik yang mengikuti kegiatan perkemahan ini begitu. Kemudian setelah mereka mengenal, mereka mengetahui karakteristik sumber daya yang ada di wilayah kita. Nah, nanti tentu mereka akan punya minat untuk bisa mendalami. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan, bisa berkolaborasi dengan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan. Nanti bisa juga mohon bantuan dengan Lanal DIY, juga bisa minta arahan dari Lokamekanisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian juga bisa dengan pihak-pihak yang lainnya. Penanganan terhadap mamalia yang terdampar mati. Nah ini kalau yang sudah di wilayah pesisir Jogja, mulai dari Gunung Kidul, Bantul, kemudian Kulon Progo, itu yang kami tangani sampai saat ini kebanyakan yang mati ya. Kalau yang terdampar hidup belum pernah kita temui. Selain mendengarkan materi, para peserta juga diajak untuk praktek bagaimana cara menangani hewan mamalia yang terdampar di tepi pantai. Mamalia yang terdampar mati berlaku untuk
Kasihar tadi selaku pemateri menjelaskan secara gamblang mengenai berbagai tahapan yang dilakukan apabila menemukan dan menangani ikan besar yang terdampar. Paruh di kulitnya, misalnya tergores karang atau apa gitu, itu perlu yang terjauhi sampai berapa? Selain itu, materi penanganan mamalia laut terdampar dari Loka PSPL Serang menjadi kegiatan yang menarik bagi peserta kemah bahari. Dia melaporkan kembali ke tim penanganan mamalia laut terdampar yang membersihkan Materi mengenai penyu dan terumbu karang disampaikan oleh Veronica Foni Rorong dan Arif Budiharja. Dalam pemaparannya tersebut dijelaskan mengenai ekosistem terumbu karang serta tujuan dari konservasi penyu. Umur 30 tahun penyu akan mendatangi pantai dan akan tadi memijah dan mulai bertelur. Kemudian nanti penyu tadi akan naik ke pantai mencari tempat yang aman. Jadi kalau tempatnya banyak sampah dia nggak mau. Kemah bahari dilaksanakan untuk membina adik-adik kita, adik-adik pramuka untuk lebih mencintai maritim. Jenjang panjang pantai kita, panjang pantai yang dimiliki Yogyakarta dari ujung timur diawali dari Gunung Kidul, Sadeng sampai daerah Kulon Progo adalah 131,9 km. Itu sangat jauh, apalagi kita berada di luar Samudra Hindia. Jadi harapan saya supaya adik-adik lebih mengenal, lebih kembali lagi ke laut kita, ke maritim. Ya, di situ sumber daya alam sangat amat melimpah. Yang perlu kita kembalikan lagi, kita olah supaya untuk kesejahteraan masyarakat. Hubungannya tadi dengan terumbu karang, di terumbu karang itu kan suka ada yang namanya spons. Ketika di terumbu karang itu banyak spons, maka terumbu karang tadi tidak sehat. Tapi dengan adanya penyu, dia akan memakan spons tadi sehingga terumbu karang tadi jadi sehat. Upaya pelestarian penyu bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, tetapi juga setiap individu masyarakat. Tanggung jawab akan kelestarian dan keberlangsungan hidup biota penyu ada di tangan setiap manusia. Pelibatan masyarakat generasi muda secara aktif dalam upaya pelestarian penyu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengoptimalkan konservasi penyu di daerah istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, para peserta juga mendengarkan pemaparan mengenai tanaman mangrove oleh kelompok pemuda-pemudi Baros atau KP2B. Tak hanya mendengarkan pemateri, beberapa peserta juga tampak sharing mengenai perkembangan hutan mangrove di wilayah pesisir Yogyakarta. Setelah mereka terampil, mereka akan menjadi agen perubahan di wilayahnya, di masyarakat sekitar, yang akan mengajak masyarakat untuk bisa mengembangkan potensinya. Harapannya nanti akan muncul pemberdayaan di masyarakat. Pada hari kedua, yakni Minggu 21 Agustus 2022, setelah sarapan para peserta melakukan perjalanan ke lokasi konservasi penyu di Pantai Gua Cemara. Dalam acara tersebut, penggiat konservasi penyu mengenalkan secara langsung kepada peserta kemah bahari mengenai biota penyu, penanganan jika ditemukan telur penyu, perawatan tukik, dan lainnya. Dan setiap musim migrasi penyu untuk kelompok kami selalu mengamankan telur-telur penyu yang di pantai di bulan Mei sampai September. Setiap bulan-bulan itu banyak penyu yang mendarat untuk bertelur, jadi setiap malam kita patroli.
Perlu diketahui, daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang disinggahi oleh biota penyu untuk berkembang biak dan bertelur. Beberapa wilayah pantai di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul menjadi lokasi untuk membuat sarang dan bertelur bagi sebagian jenis penyu. Lokasi tersebut diantaranya yaitu di Pantai Pelangi, Pantai Samas, Pantai Pandan Simo, Pantai Gua Cemara, Pantai Baros, dan Pantai Trisik. Diketahui musim bertelur penyu biasanya terjadi pada bulan April hingga September. Kondisi air pantai dengan kemiringan yang landai serta tumbuhnya pohon cemara udang sebagai pelindung dari terpaan angin kencang memudahkan penyu mendarat untuk bertelur. Di Pantai Gua Cemara dalam setiap tahunnya dapat ditemukan sarang telur penyu, baik penyu jenis penyu lekang atau abu-abu, penyu sisik dan penyu belimbing sebanyak 30 hingga 70 sarang, dan setiap sarangnya terdapat kurang lebih 100 butir telur. Setelah mengunjungi tempat konservasi penyu, kegiatan Kemah Bahari tahun 2022 dilanjutkan dengan perjalanan ke lokasi penanaman mangrove di kawasan Laguna Pengklik Pantai Samas. Di tempat tersebut, para peserta melakukan penanaman mangrove setelah sebelumnya mereka diberi arahan oleh kelompok pemuda-pemudi Baros atau P2KB mengenai fungsi hutan serta pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Jadi sesuai dengan pembangunan prioritas dari Bapak Gubernur bahwa sektor selatan atau wilayah selatan nanti menjadi halaman depan sehingga tidak lepas dari laut atau bahari, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya untuk menumbuhkan, meningkatkan jiwa bahari khususnya bagi generasi muda. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan, diantaranya yang jelas adalah kita mengenalkan potensi laut kita, ya bisa dari nanti hasil penangkapannya, tapi juga yang perlu dilakukan atau digarisbawahi adalah penangkapan itu nanti harus penangkapan secara terukur, sehingga upaya untuk melakukan perlindungan terhadap laut atau potensi yang ada di laut itu sangat diperlukan, yaitu kita dengan melakukan konservasi. Setelah diberikan arahan, seluruh peserta Kemah Bahari melakukan penanaman mangrove di area yang telah disediakan. Sebelum melakukan konservasi, kita yang utama adalah menumbuhkan jiwa bahari, mengembangkan atau menumbuhkan jiwa bahari, sehingga nanti generasi muda akan sadar bahwa yang namanya laut itu adalah bisa merupakan sumber penghidupan, sumber perekonomian, namun juga harus perlu dilestarikan. Diharapkan dengan aktivitas penanaman tersebut, tanaman mangrove dapat tumbuh besar sehingga dapat menahan arus air laut serta mengurangi pengikisan daratan pantai. Di Kemah Bahari tahun 2022 ini ya seneng banget ya rasanya. Kita di sini dari awal pembukaan perkemahan, kemudian ada api unggun, terus ada acara materi mangrove, penyu dan segala macam, dan sekarang ini kita prakteknya sekarang baru saja selesai. Kita menanam pohon mangrove di muara sungai Opak, Pantai Samas.
Kegiatan terakhir sebelum penutupan Kemah Bahari adalah pengenalan olahraga air menggunakan perahu karet. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepekaan dan ketangguhan ketika berada di air. Dengan mengenakan baju pelampung atau life jacket yang sudah tersandar, peserta satu persatu naik ke atas perahu. Sehingga harapan dari kita Dinas Kelautan dan Perikanan nanti setelah pelatihan atau Kemah Bahari ini dilaksanakan, nanti peserta atau siswa didik itu bisa menularkan atau menyampaikan apa yang sudah dilakukan, sudah dipelajari pada waktu kegiatan, sehingga nanti bisa menularkan ke teman yang lain, sehingga nanti upaya untuk pelestarian atau konservasi di kelautan ini bisa berjalan dengan baik. Melalui kegiatan Kemah Bahari tahun 2022, diharapkan dapat menjadi ruang untuk menanamkan kesadaran generasi muda atau pramuka untuk menjaga lingkungan, perairan, dan memanfaatkan potensi kemaritiman, serta menumbuhkan rasa cinta laut. Saya selaku perwakilan peserta mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah mengadakan Kemah Bahari tahun 2022 ini dengan bekerjasama dengan Saka Bahari Kota dan Saka Bahari Bantul selaku panitianya. Kami merasa bangga, merasa ikut berbahagia karena sebuah kesempatan langka bisa bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuat kegiatan yang berdampak positif bagi teman-teman. Tia Susanto, Puspadanta melaporkan.